Selamat pagi Bapak, saya Dr. Cantika yang sedang berjaga pada poli kepala leher hari ini. Dan Bapak siapa? Bapak Adit, baik, umurnya berapa Pak? 20 tahun. Baik Bapak Adit, selama beberapa menit ke depan kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepala leher yang mana membuat Bapak Adit agak tidak nyaman dan mengharuskan Bapak Adit untuk membuka kancing baju bagian atasnya. Apakah Bapak Adit bersedia? Sendiri. Baik, boleh mulai dibantu untuk membuka kancing baju. Saya akan melakukan cuci tangan 6 napas sesuai dengan standar WHO Bapak. Baik Bapak, yang pertama saya akan melakukan inspeksi dan palpasi di bagian kepala. Boleh dan saya Bapak? Baik, di bagian kepala Bapak tidak terlihat adanya pembesaran, konjolan maupun pengecilan di bagian tempurung kepala. Kemudian antara kanan dan kiri kepalanya juga simetris, bagian alis dan mata juga simetris. Kemudian di bagian kulit juga cerah, tidak ada tanda-tanda anemia. Di bagian bibir juga merah muda, warnanya tidak ada tanda-tanda anemia. Kemudian saya akan melakukan palpasi atau meraba di bagian mata. Permisi ya Bapak, boleh hadap ke atas. Konjungtivanya normal, warna merah muda, tidak ada tanda-tanda anemia. Kemudian hadap ke bawah Bapak. Kemudian skleranya juga normal, tidak ada tanda-tanda ikteros. Permisi Bapak. Apakah ada nyeri Bapak saat Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak. Kemudian selanjutnya saya akan melihat refleks kecil Bapak menggunakan pen light dari arah lateral ke medial atau dari pinggir ke tengah. Permisi Bapak. Normal Bapak ya, pupilnya mengecil saat terkena cahaya dan membesar saat tidak terkena cahaya dengan diameter 3 mm. Kemudian saya akan melakukan palpasi di daerah hidung ya Bapak. Permisi. Apakah ada nyeri Bapak saat ditekan? Baik, tidak ada indikasi deviasi septomasi maupun sinus ya Bapak di bagian hidung. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mulut dalam ya Pak, menggunakan lampu dan tong spatel. Boleh dibantu Bapak untuk membuka mulutnya. Saya akan menyalakan lampunya. Permisi. Ini untuk tongsilnya juga keadaannya boleh dibuka dulu Bapak. Tongsilnya di bagian kanan kiri simetris, berada di 1/4 anterior arcus sampai dengan uvula. Di uvulanya juga normal, tidak ada pembengkakan. Boleh Pak? Tidak ada tanda-tanda karies juga ya Pak, untuk di bagian mulut dan gigi. Kemudian saya akan melakukan palpasi dan inspeksi di bagian telinga. Permisi ya Bapak, menggunakan lampu juga. Di sini tidak terlihat di liang telinga Bapak ada keluar cairan, pembengkakan maupun luka. Kemudian saya akan meletakkan ibu jari dan telunjuk saya di auricula dan 3 jari yang lain di preauricula. Apakah ada nyeri saat ditekan Pak? Tidak ada ya Pak, berarti telinga kiri normal. Boleh hadap ke kiri Bapak. Di sini tidak terlihat adanya cairan yang keluar dari telinga, pembengkakan maupun luka di telinga yang kanan. Permisi Bapak, saya akan meletakkan digiti 1 dan 2 saya di auricula dan 3 yang lain di mastoideus. Apakah ada nyeri saat ditekan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, untuk bagian telinga Bapak aman saja saat diinspeksi dan palpasi. Sekarang saya akan melakukan palpasi di bagian kepala dan leher Bapak. Permisi ya Bapak, saya izin membuka kepalanya. Apakah ada sakit saat ditekan Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Di sini juga tidak terlihat adanya indikasi kebotakan di rambut Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi atau meraba di bagian leher ya Bapak. Permisi. 1A di submandibular, 1B di submental, 2 di inferior mastoideus. Hadap ke kanan Bapak, permisi. 3, 4 di gonum anterior dan 5 ini di trigonum posterior. Yang 6 ini ada di bagian coli anterior yang terdiri dari cartilago tiroid, membrana krikotiroid dan cartilago krikoid. Boleh menelan Bapak? Baik, ini kelenjar tiroidnya bergerak ke atas yang mana tidak ada pembekakan juga. Saya akan meraba ring trakea. Apakah ada sakit Pak saat dipegang? Tidak ada juga. Ini posisinya normal, tidak ada pembengkakan di ring trakea. Baik Bapak.
Baik Bapak Adit, pemeriksaan kepala leher telah selesai. Kemudian Bapak boleh merapikan bajunya kembali dan kembali ke ruang tunggu untuk melaksanakan pemeriksaan selanjutnya. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Tetap sesuai standar WHO kembali. Terima kasih ya Bapak Adit atas kerjasamanya.